memviralkan gagasan pada masa lalu itu harus ada caranya. Bisa cerita anak-anak, bisa fabel, cerita binatang, bisa legenda, bisa membuat pantun, dan itu saya kira zaman dulu bagaimana orang mencoba mereplikasi, meneruskan forwarding essay itu melalui cara-cara yang mudah, cara-cara yang gampang. Dan itu saya kira itu. Next. Ya. Halo? Nah, sebelum ini kalau gitu ada. Sebelum Centini tadi. Mundur lagi 3. Mundur lagi. Ya, kalau kita ketemu orang-orang di Australia atau di Amerika, ditanya, siapa itu esais pertama di dunia? Jawabnya selalu Francis Bacon. Itu Sir Francis Bacon yang fotonya ada di bawah itu dianggap yang pertama. Tapi ternyata ada satu orang dari Perancis, Michel Montaigne. Michel Montaigne itu sudah membuat puisi, membuat esai sejak umur 37 tahun karena dia pensiunan gitu, orang kaya. Dan setelah masuk masa pensiun, kerjanya menulis sesuatu yang disebutnya esai. Nah, itu yang saya kira pelopor esai modern. Meskipun ini mudah sekali dibantah. Karena banyak sekali cendekiawan-cendekiawan lama yang sudah mengungkapkan pikirannya dalam bentuk esai. Ya, pidatonya Socrates, Apologia, itu yang satu lagi yang dari Yunani itu banyak. Kalau di Yunani itu banyak. Di Timur juga ada cendekiawan Buddha, itu ada juga banyak. Sebelum Islam masuk itu udah ada esai-esai itu, bahkan ada universitas kan. Nggak mungkin pada waktu itu ada universitas nggak ada makalah. Dan makalah adalah termasuk esai. Dan ini saya kira, terus kita bisa lanjutkan yang terakhir tadi, yang memudahkan kita untuk menyeleksi kenapa kok dari 1000 dibagi 2, cerpen dan esai, dan cepat sekali ketemu. Ini nggak sampai sebulan. Pertama pada waktu itu yang saya rasakan adalah terlalu awal. Program ini diadakan pada bulan Mei. Awal Mei kalau nggak salah itu. Dan pada waktu itu pandemi belum terlalu memuncak. Orang masih tenang-tenang. Sehingga kalau ada kesimpulan muncul pada waktu itu, ya mudah sekali disingkirkan. Ini kesimpulan terlalu dini karena pandemi sedang berlangsung dan yang ditulis itu hanya jurnal. Jadi mudah sekali. Yang kedua, yang kita untung juga karena tidak semua penulis itu terpengaruh oleh corona. Ada penulis-penulis yang tetap mempunyai kreativitas dengan atau tanpa corona. Nah, itu yang saya bagi dalam bab pertama, orang-orang yang memberikan solusi kreatif. Ada yang bicara tentang warung, ada bicara tentang wisata, buku dan film. Ada ini, dan ini orang-orangnya ya ada 13 orang. Next, 13 orang ini yang saya anggap memberikan solusi kreatif. Nah, yang kedua adalah memberikan tanggapan positif. Tanggapan positif itu apa? Ya oke, ada COVID-19, tapi positifnya bagaimana? Respon kita bagaimana? Dan ini ada sekitar 17 orang yang membuat ini. Ada mengawal mutu pendidikan di era pandemi. Ada pandemi teknologi dan ekonomi kreatif dan sebagainya. Itu betul Pak Muhammad Amin tadi bilang, ini andalan. Buah-buah pikiran bangsa kita yang terbaik pada zamannya. Meskipun bisa dipermasalahkan, yang ikut cuma 1000 kok bisa bilang yang terbaik. Mana kan ada berjuta-juta lain yang nggak ikut. Oke, tapi yang 1000 itu ini, dan saya kira baiknya dilanjutkan. Yang terakhir, slide terakhir itu adalah next, refleksi kebangsaan. Adalah orang-orang yang tidak ngurusin COVID, yang tidak ngurusin juga tadi yang resep-resep, tetapi memberikan refleksi-refleksi kebangsaan. Ini ada nomor 34 sampai 50 itu pemenang-pemenangnya luar biasa. Nah, saya tersentuh misalnya ada itu yang menulis tentang YB Mangunwijaya, menulis dengan hati. Itu
Tidak ada hubungannya dengan COVID, tidak ada hubungannya dengan ini, tetapi kuat. Ada yang menuntaskan ironi ayam mati di lumbung, itu Wawan Eko Yulianto namanya. Dan saya lihat tadi ada beberapa peserta ya yang tampil di sini, yang mungkin bisa melihat namanya sendiri tertulis Adistria ya, saya lihat ya, nomor 40 itu tadi saya lihat ada namanya peserta di sini. Baik, ini menunjukkan bahwa refleksi itu penting. Bahwa gambaran Indonesia penting. Wawan Eko itu menceritakan bagaimana Didi Kempot yang meninggal sebulan sebelum esai ini ditulis dengan mudah sekali mengumpulkan uang 7,6 miliar untuk menyumbang orang-orang yang tidak boleh pulang kampung. Sederhana waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu sebetulnya hidup di dalam lumbung, hidup yang berlimpah ruah. Cuman masalahnya bagaimana kok terjadi ironi, kenapa kok ayam mati di lumbung. Ini harus dibaca. Dan saya berterima kasih, saya mendengar dari Ibu Kartini Nurdin dari penerbit Obor, katanya buku ini lebih dari 500 halaman. Dan saya suka sekali tadi mendengar Pak Amin sudah laku 1.200 ya, 1.200 eksemplar. Dan semoga saya kira kita wajib membelinya. Karena ini adalah karangan-karangan, pikiran-pikiran terbaik bangsa kita, teman kita, saudara kita pada saat awal pandemi. Mudah-mudahan nanti disusul dengan karangan-karangan berikutnya dan jangan berhenti menulis. Saya kira itu. Karena esai seperti saya katakan dan disetujui Pak Amin tadi diperlukan setiap hari. Kita tidak mungkin hidup tanpa esai, tanpa pikiran. Kita bisa puasa makan, tapi tidak bisa puasa berpikir. Terima kasih Ibu, Bapak sekalian. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti kita bisa menjawab. Terima kasih. Selamat pagi.